Mereka tidak mungkin membiarkan Indonesia diacak-acak oleh Anies seperti nasib Jakarta. Indonesia yang telah dibangun secara masif oleh Pak Jokowi pasti akan bergerak mundur ke belakang jika Anies yang menjadi presidennya. Pernyataan Ganjar yang siap maju jadi capres mengejutkan banyak orang, terutama Anies Baswedan. Sebelumnya Anies selalu besar kepala. Itu karena dia menganggap belum ada lawan di arena Pilpres di 2024. Dalam setiap survei, posisinya memang hanya nomor 3, tapi potensi menangnya sangat besar dengan syarat lawannya adalah Prabowo Subianto. Saat itu Ganjar belum menunjukkan sikap yang jelas. Elit PDIP juga banyak yang memusuhinya. Sedangkan Anies sudah jelas didukung Nasdem, Demokrat, dan PKS juga sudah dalam penjajakan. Anies sudah menang selangkah. Jika lawan Anies adalah Prabowo, maka ia akan menang dengan mudah. Prabowo sudah umur, apalagi dia sudah jadi bagian dari gerbong Jokowi. Namanya kurang menarik di kelompok sebelah. Anies gagal. Ini orang adalah idola kelompok sebelah. Dia juga disebut sebagai antitesis Jokowi. Lengkap sudah narasi perlawanan di kelompok sebelah. Anies adalah simbol perlawanan. Mendukung Anies berarti menyuarakan kembali keobaran semangat mereka untuk mengambil alih peranan. Kelompok ini bisa disebut sebagai ex-HTI dan ex-FPI. Anasir jahat yang selama ini merasa telah disingkirkan oleh Jokowi. Kali ini tentu mereka akan berjuang sepenuh hati agar bisa ikut kembali. Di kelompok sebelah suara mereka bulat mendukung Anies. Ibarat kata Anies ini tinggal menggalang dukungan dari kelompok nasionalis. Oleh sebab itu dia terus berlaga toleran, peduli pada minoritas, minta dukungan gereja-gereja. Tujuannya agar tercipta kesan bahwa dia ingin merangkul segenap kalangan. Sebab dukungan kelompok sebelah saja tidak cukup untuk memenangkannya. Tapi mimpi Anies buyar ketika tiba-tiba Ganjar memutuskan masuk ke dalam gelanggang. Sebelumnya Ganjar selalu menghindar ketika ditanya soal Pilpres. Dia tegap lurus dan hormat pada keputusan partainya. Selama itu pula orang-orang menunggu. Partai-partai lain juga menunggu. Mereka tidak mungkin bergerak jika Ganjar masih menutup diri, dan ketika Ganjar menyatakan dia siap maju nyapres, genderang perang telah ditabuh. Orang-orang bersorak gembira. Di sudut lain, Anies sedang cemas karena hanya Ganjar yang sanggup mengalahkannya. Jika Ganjar sudah mengatakan sikap, itu artinya dukungan untuknya akan semakin besar. Kelompok nasionalis yang selama ini menunggu figur kuat pasti menyambutnya. Mereka tidak mungkin membiarkan Indonesia diacak-acak oleh Anies seperti nasib Jakarta. Indonesia yang telah dibangun secara masif oleh Pak Jokowi pasti akan bergerak mundur ke belakang jika Anies yang menjadi presidennya. Jakarta sudah menjadi bukti nyata. Ini juga dampak kabar buruk bagi Nasdem. Dengan kesiapan Ganjar, otomatis suara pemilu akan terkonsentrasi pada 2 kandidat capres. Kelompok konservatif dan bekas pendukung Prabowo akan merapat ke PKS, sementara pemilih nasionalis yang dulu mendukung Nasdem pasti banyak berkurang. Memang ada peningkatan dari kelompok sebelah yang masuk ke Nasdem, tapi jumlahnya tidak cukup besar untuk menjadikannya partai terkuat. PDIP memang belum menyatakan sikap, tapi pernyataan siap Ganjar telah cukup menjadi lampu hijau bagi partai lain. Jika PDIP tidak meresponnya, tentu mereka yang akan dapat durian runtuh. Mimpi Anies untuk menang mudah melawan Prabowo sinarlah sudah. Ketika Ganjar masuk kalangan, otomatis kandidat terkuat sudah jelas adalah Ganjar. Sekarang Anies bersama PKS harus merancang strategi kotor sebagaimana dulu dilakukan pada Jokowi. Hanya dengan meniru Pilkada DKI Jakarta 2017 saja dia bisa menang. Sebab catatan buruk Anies ketika memimpin Jakarta gamblang terbaca. Itu pun kalau Anies benar-benar bisa lepas dari jeratan KPK. Sebab kasus Formula E dan program tidak jelas lainnya telah memanggil-manggil nama Anies Baswedan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.